Kali ini kita akan membahas mengenai difraksi cahaya. Pada jarak tertentu, mata kita sulit membedakan posisi antara dua nyala lampu yang saling berdekatan. Hal ini terjadi karena diameter pupil mata kita itu sangat sempit. Akibatnya, cahaya dua lampu tersebut ketika sampai ke mata mengalami difraksi. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan difraksi cahaya? Jadi, difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Kita dapat melihat gejala ini dengan sangat mudah pada cahaya yang melewati sela-sela jari yang kita rapatkan. Kemudian jari kita itu kita arahkan pada sumber cahaya yang jauh. Difraksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah difraksi celah tunggal dan yang kedua difraksi pada sisi. Difraksi ini merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Nah, di sini ada satu gambar di mana ini adalah layar tangkapnya, kemudian di sini ada celahnya letaknya di sini. Antara celah dan layar ini terpisah sejauh L. Jadi ada jarak L di antara celah dan layar. Kemudian ini adalah cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang mengenai bidang celah ini, kemudian cahayanya ini ada yang masuk melalui celah. Nah, di sini nanti akan membentuk di sini titik yang paling terang atau terang pusatnya, kemudian ada nanti titik yang gelapnya juga. Jarak antara terang pusat ini dengan titik gelapnya itu dituliskan dengan P, atau disebut juga P ini adalah jarak antar terang disebutnya. Kemudian, nah, pada gambar ini merupakan proses difraksi cahaya ketika cahaya itu melewati celah tunggal. Jadi celahnya hanya satu. Ketika cahaya difraksi ini bergabung, maka akan menghasilkan pola gelap terang, pola gelap atau pola terang yang dihasilkan dari interferensi gelombang tadi. Nah, untuk interaksi minimum itu akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi atau dengan persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Di sini ada D. Nah, di mana D adalah lebar celah, kemudian N-nya ini terang keberapa, titik terang keberapa, kemudian lambda ini adalah panjang gelombang cahayanya. N ini adalah urutan pita terang atau pita gelapnya. Nah, jika theta ini kan tadi theta ini adalah sudut yang dibentuk di sini. Ini sudut theta. Jika theta ini
sangat kecil, maka persamaan ini itu menjadi D dikali P per L sama dengan N dikali lambda. Jadi ketika tetanya sangat kecil, kita gunakan persamaan ini, di mana P-nya ini adalah jarak antar terang. Kemudian L adalah jarak layar dengan celahnya. Ini persamaan untuk difraksi celah tunggal. Sekarang coba kita lihat ke difraksi pada kisi. Difraksi cahaya ini juga terjadi ketika cahaya melalui banyak celah sempit yang terpisah sejajar satu sama lainnya dengan jarak yang konstan. Nah, celah yang semacam ini itu disebut dengan kisi difraksi atau sering biasanya itu disebut dengan kisi. Nah, untuk difraksi pada kisi itu berlaku persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda atau D Y per L sama dengan N dikali lambda, di mana D ini adalah konstanta. Konstanta apa? Ini 1 per N. N-nya apa? N-nya ini adalah jumlah celah atau kisi. Jadi, untuk difraksi pada kisi itu berlaku persamaan ini.